Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herbo Yudo Prasetyo, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan nomor induk mahasiswa A9222201772. Pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 9 SMPN 1 Jatiluhur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi ini? Baik. Alhamdulillah baik semuanya. Sekarang Bapak ada di kelas 9B ya? Ya. Ya, kita akan belajar PPKN bab 4. Jadi sebelum belajar, tapi Bapak akan absen dulu ya. Ya. Yang pertama Adit, Ahmad Jaki, Aldi Ardiansyah, Asep Sofyan, Ajara, Burhan, Dea Amelia, Ikram, Kaza, Luki, Mawa, Muhammad Fauzan, Seli, Cindy, Siti Nur Aida, Yuningsi, hadir semuanya ya. Ya. Oke, bagus kalau gitu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Siapa KM-nya? Aldi. Aldi, silahkan dipimpin doa dulu. Alangkah baiknya sebelum belajar kita berdoa. Mulai. Oke, baik, terima kasih. Sekarang sebelum kita mulai ke materi, kita akan menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya supaya lebih semangat lagi ya. Silahkan semuanya berdiri dulu. Oke, siap. Indonesia, kebangsaan
Oke, silakan duduk kembali. Baik, Bapak di sini akan membacakan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebentar. Untuk tujuan pembelajarannya itu yang pertama membiasakan sikap beriman dan bertakwa dalam pembelajaran memahami keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan di masyarakat sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Untuk yang kedua membiasakan sikap bersyukur dalam pembelajaran memahami keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan di masyarakat sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, menghargai sikap toleransi dalam pembelajaran. Dan yang keempat, menampilkan sikap gotong royong dalam pembelajaran. Untuk materinya, kita akan membahas tentang penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Dan yang kedua, upaya penyelesaian masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan melakukan pretest dulu ya untuk materi yang bab 4 hari ini. Silahkan dibuka tabletnya, dikeluarkan tabletnya semuanya. Silahkan dibuka ininya dulu. Kan di situ ada scan barcode ya di tabletnya masing-masing. Udah dibuka. Udah semuanya? Selesaikan.
yang pertama. Yang pertama itu ada Muhammad Fauzan, mana Muhammad Fauzan. Terus yang kedua tadi ada Cindy, yang ketiga Dea. Oke, sekarang simpan lagi tabletnya di bawah meja. Silakan kalian keluarkan buku tulisnya. Sebagai wanita aktif yang biarkan gatal hormon seharimu obati dengan KSM Bro dengan Liponazol untuk Udah? Bapak di sini akan menayangkan video tentang materi kita hari ini. Tolong disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran PPKN. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 4, yaitu tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Makna persatuan dalam kebangsaan. Persatuan berarti kumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia telah tumbuh dan terbentuk dalam nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Jauh sebelum kemerdekaan, persatuan bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang sangat mendalam panjang sejarah perjuangan bangsa. Karena berkat persatuan dan kesatuan dan segenap elemen bangsa, kita dapat mengusir penjajah, mendirikan negara atas kehendak bangsa sendiri, berjuang mempertahankan kemerdekaan, serta mengisi kemerdekaan dengan upaya-upaya pembangunan nasional. Persatuan dalam keragaman masyarakat Indonesia memiliki arti yang sangat penting dan harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang, serta mempererat hubungan kekeluargaan antar warga masyarakat sehingga perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Oleh karena itu, diperlukan alat yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia, yaitu Dasar Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta lambang-lambang identitas nasional seperti bendera merah putih, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dalam mewujudkan persatuan dalam keragaman masyarakat Indonesia, kita perlu mengembangkan sikap tidak memandang rendah suku atau budaya yang lain, tidak menganggap suku dan budayanya paling tinggi dan paling baik, menerima keragaman suku bangsa dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya, serta lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah atau suku masing-masing. Prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman, masyarakat Indonesia perlu berpegang kepada prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Prinsip-prinsip itu diantaranya sebagai berikut. 1. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. 2. Prinsip nasionalisme Indonesia. 3. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, bertujuan untuk mengatasi dampak dari masalah yang terjadi, misalnya pendampingan bagi korban kerusuhan, perdamaian,
kerjasama, dan sebagainya. Selain itu, upaya menyelesaikan konflik di masyarakat dapat juga dilakukan dengan mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati berbagai keragaman di masyarakat. Anak-anakku, demikianlah pembahasan tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Semoga kita semua dapat memahaminya dengan baik dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Sudah jelas? Baik, sekarang kita akan berbagi kelompok ya. Ini udah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Tidak. Oke, untuk kelompok 1 ini kelompok 2. Ini kelompok 3 sama ini kelompok 4. Silakan kalian lihat LKPD yang sudah Bapak berikan. Selanjutnya kalian boleh mencari jawabannya di buku, berdiskusi sama teman kalian, atau melihat jawaban di tablet yang sudah ada. Satu kelompok, satu tablet ya yang dikeluarkan. Sambil kalian berdiskusi, Bapak akan menayangkan video tentang beberapa konflik yang pernah terjadi di Indonesia. Konflik bisa terjadi akibat adanya perbedaan pandangan antara Ya, silakan konflik bisa terjadi sambil mengerjakan, sambil kalian melihat ini adalah contoh-contoh beberapa konflik yang pernah terjadi di negara kita. akibat adanya perbedaan pandangan antara dua atau lebih kelompok masyarakat di suatu wilayah. Perbedaan pandangan ini bisa terjadi dalam lingkup suku, agama, ras, dan antar golongan. Tak adanya manajemen terhadap perbedaan pandangan ini mengakibatkan konflik muncul secara perlahan-lahan. Di Indonesia yang penuh keberagaman ini, konflik sudah biasa terjadi. Hanya saja banyak orang memanfaatkan konflik ini untuk kepentingan lain hingga pecah menjadi lebih besar. Seperti konflik yang telah merangkul hidup Anda, sekedar sebagai pengingat agar hal mengerikan ini tidak terjadi lagi di masa depan. Dan berikut 5 konflik SARA paling mengerikan yang pernah terjadi di Indonesia versi Minor Evening. Konflik antar suku di Sampit, Kalimantan Tengah tahun 2001. Barangkali kerusuhan yang terjadi di Sampit adalah kerusuhan antar suku paling mengerikan yang pernah terjadi di Indonesia. Konflik ini diduga akibat adanya warga Dayak yang dibantai oleh warga Madura yang menetap di sana dan lepas dari Indonesia. Untuk memenuhi hasrat ini, tindakan-tindakan pemberontakan kerap terjadi dan membuat warga sekitar merasa sangat terganggu. Pasalnya, gerakan separatis seperti ini hanya akan membuat situasi menjadi buruk. Inilah 5 konflik SARA yang pernah terjadi di Indonesia. Semoga di tahun-tahun berikutnya konflik semacam ini tidak akan pernah ada, karena hanya akan membuat negeri ini menjadi lebih kacau dari sebelumnya. Bagaimana menurut Anda? Tinggalkan komen Anda di bawah. Silakan dilanjutkan diskusinya. Ya. Jawabannya sih. Ya, di situ jawabannya.
Udah? Dilanjutkan. Tinggal kelompok 1 yang belum ya. Kelompok 2.
Oke, sudah semuanya? Baik, nah sekarang ketua kelompoknya silakan ke depan. Kalian ambil giliran kalian untuk presentasi. Ini silakan diambil masing-masing oleh ketua kelompoknya aja. Kelompok 1, Lucky. Jangan dibuka dulu ya. Kelompok 2 sudah, kelompok 1, kelompok 3. Nah, baik, sekarang silakan dibuka siapa yang tampil pertama ke depan. Siapa yang pertama? Kelompok berapa yang pertama? Ya, silakan kelompok 3 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah siap? Sudah siap, silakan ke depan. Untuk kelompok 1 membahas tentang apa? Konflik apa yang ada di diskusinya? Konflik agama. Sok, semoga silakan dipresentasikan. Kalau mau listen dulu ya. Bareng-bareng nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan Mempresentasikan mempresentasikan hasil diskusi kami. dari kelompok 3. Pak Adi jawab itu, Bapak. Iya. Dapat berujung terhadap krisis kemanusiaan apabila terjadi dalam skala besar. Penyebab terjadinya konflik pada bangsa tersebut. Mereka masih belum memahami ajaran agamanya atau menyampaikan Solusi untuk mengatasi konflik tersebut. Musyawarah bekerja sama negosiasi melakukan evaluasi menyelesaikan masalah bersama. Kesimpulannya? suatu pertikaian antar agama baik antar semua agama maupun agama berbeda. Contoh perilaku kalian sesuai dengan gambar tersebut. Saling menautkan hati di antara umat beragama, mempererat persahabatan dengan saling mengenal lebih jauh, serta menumbuhkan kembali kesadaran bahwa setiap agama membawa misi kedamaian. Oke, ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Tidak? Sudah cukup? Cukup, baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya yang dapat giliran kedua, kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan kelompok 4 dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang konflik antar kelompok ataupun antar sekolah. Di sini, apa yang terjadi pada gambar tersebut? Tawuran antar sekolah. Konflik apa yang terjadi pada gambar tersebut? Konflik antar kelompok atau antar sekolah?
Sanksi yang didapat dari gambar tersebut terhadap pelaku tawuran diancam hukuman penjara paling lama 2 tahun 8 bulan apabila mengakibatkan luka berat. Sementara itu, apabila perkelahian atau tawuran mengakibatkan seseorang meninggal dunia, diancam pidana penjara maksimal 4 tahun. Solusi untuk mengatasi pelanggaran tersebut: menghindari perkelahian dan pergaulan bebas, menumbuhkan karakter bangsa yang seutuhnya. Kesimpulan, tawuran merupakan suatu tindakan kriminal yang dilakukan oleh sekelompok orang yang dilakukan dengan adanya serang menyerang, sehingga banyak merugikan diri sendiri ataupun masyarakat setempat. Contoh perilaku kalian yang sesuai dengan gambar tersebut: meleraiannya untuk tidak melakukan tawuran tersebut, karena apabila kita membiarkannya akan memperburuk masa depan bangsa kita. Begitu presentasi dari kami kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Beri tepuk tangan buat kelompok 4. Oke. Ya, jadi itulah hasil dari presentasi masing-masing kelompok. Dan sekarang kita sudah masuk ke tahap akhir pembelajaran. Silakan Cindy simpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya adalah bangsa Indonesia memiliki keberagaman masyarakat yang disebabkan oleh suku, budaya, agama, dan keyakinan, ras, dan golongan. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia dapat menimbulkan berbagai masalah dalam masyarakat apabila tidak dicegah dan diatasi dengan baik. Masalah yang diakibatkan oleh keberagaman masyarakat antara lain konflik atau pertentangan antara suku, konflik antar agama, konflik antar ras, dan konflik antar golongan. Oke, baik, terima kasih. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bab 6 ya. Bab 5. Bab 5 itu tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Oke, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa belajar lagi di rumah. Dan sekarang pimpin doa dulu Aldi sebelum kita pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.